Pak, kula badhe pamit jadil. Kok jadil? Jadil aku dadi wedon apa? Padha pikirane, aduh, anakku nyanti iki piye iki. Anakku kok dadi wedok, anakku kok jadi perempuan. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada semua penonton Gana Media. Kembali lagi di channel Gana Media di podcast Tanya Rasa. Hari ini kita nggak seperti biasanya, karena biasanya kita bertiga, dan Neno teman saya. Hari ini saya Adan sendirian. Sudah ditemani sama salah satu seniman lagi. Kita lagi wawancara ke seniman-seniman asli Kabupaten Ponorogo, Orza Basudewa. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja, Mas. Alhamdulillah baik. Ini gimana nih rasanya? Pandemi juga, terus seniman kan harus berkesenian juga. Ya, gimana rasanya nih pandemi ini kayak gini nih? Luar biasa. Sebelumnya kan belum ada fenomena yang kayak gini. Apalagi wabah virus ini sampai dengan 1 tahun itu benar-benar buat apa ya? Buat dunia seni itu pura-puranda awalnya. Tapi alhamdulillahnya ini sudah mulai tertata kembali. Sedikit demi sedikit para seniman-seniman sudah mulai bergerak lagi. Dan akhirnya seperti saya pun juga alhamdulillah sudah bisa sedikit demi sedikit untuk menata kembali bagaimana untuk pementasan itu sudah tertata kembali guys. Berarti gini, setahun kemarin bener-bener nggak ada pentas. Ya lagi gimana gitu loh, kan keluar dilarang, berkumpul dibubarin. Bener, karena seniman itu kan pekerjaan yang membutuhkan kerumunan, sedangkan kerumunan aja nggak ada. Seniman kalau nggak ditonton orang ya mau ngapain gitu loh. Betul. Masa nari sendiri ya. Betul. Nah, kamu kan nih senimannya di tari kan? Iya. Selain tari ada lagi apa cuma fokus di tari aja? Kalau untuk bergeraknya Mas, saya itu lebih ke tari dan sama teater. Oh, sama teater ya, juga? Sama teater juga. Untuk vokal itu cuma ya mengikuti aja gitu. Umpama ada event untuk mocopat nanti ya juga ikut, campur sari ya juga nyanyi gitu. Ya, itu cuma untuk mengikuti aja. Lebih ke tari sama teater. Ya. Terus untuk ngomong-ngomong soal tari nih, kan kamu sendiri fokusnya sekarang lagi ke Jadil Tempo Dulu. Ya betul, Jadil Tempo Dulu. Nah, sebelum ke Jadil Tempo Dulu, apa Jadil Tempo Dulu, terus bedanya sama Jadilan yang sekarang? Itu kan kita lagi bahas-bahas tentang Jadil juga, tentang serba-serbi dari seni rock akhir-akhir ini. Nah, pertama kali kamu tertarik nih, aku mau fokus di bidang seni, terus sampai ke menemukan Jadil Tempo Dulu. Apa memang dari awal udah fokus tahu Jadil Tempo Dulu atau seninya dulu gimana? Ya, jadi memang saya tuh dari SD, bahkan sebelum SD, dari TK pun sudah suka tentang dunia seni, Mas. Dulu saya lebih fokusnya ke bidang suaranya. Waktu TK, SD itu yang diolah itu suaranya. Dari mulai saya lomba nembang mocopat, terus jadi padusa, kan dulu padusanya khusus SD itu. Iya benar. Ya itu kan setiap di situ guru-guru pun juga memandangnya saya dari seni suaranya, bukan belum tarinya belum muncul. Paling tarinya bukan tari tapi di pantomim itu lebih ke teater kan. Nah, itu dulu saya pantomim. Nah waktu itu Mas, awal kali saya tahu Jadil Tempo Dulu itu waktu kelas 8 SMP. Nah, kelas 8 SMP itu saya punya guru namanya Bopo Sudirman. Itu beliau malam itu paginya itu beliau WA saya. Panggilnya Orca gitu. Iya. Enggak Orza tapi Orca. Gitu. Khusus ya. Orca malah. Besok malam Bapak ada tamu dari ini, tolong dibantu. Ayo Jadil Tempo Dulu. Nah, itu kan saya juga enggak tahu gitu. Enggak ngerti apa? Enggak ngerti sama sekali Jadil Tempo Dulu. Awalnya taunya Jadil itu juga Jadil seperti Jadil yang FRN itu, yang lincah itu, yang ditarikan cewek-cewek berbaju putih, dikembarkan semua itu. Pakai jaran, pakai eblek. Iya, pakai jaranan. Terus Jadil
obyok yang biasanya di masyarakat keliling-keliling barak itu Iya. tanya cuma itu. Heeh. Saya kaget, ini jadil apa gitu loh. Heeh. Lalu sampai akhirnya saya browsing di browsing. YouTube, buka, oh alah, ternyata ini loh jadil tempo dulu. Saya kiranya ini tuh mah keluaran baru, Karena nggak ada sama sekali yang memperkenalkan. nggak ada, awam banget. Nah, itu. Awam banget. Saya browsing cari tahu, awalnya cuma memandang tarinya saja. Oh, tarinya seperti ini. Oh, kayaknya ini mudah gitu. Nah, lalu setelah itu berhari-hari saya latihan cuma berapa hari? Cuma 2 hari. 2 hari itu latihan jadil tempo dulu. Akhirnya saya semakin paham tentang jadil tempo dulu. Tapi pemahaman saya cuma sebatas ini dulu. Oh, Masih oke. kecil banget. Waktu dulu. Iya, taunya ya cuma jadil ini cuma untuk orang-orang tertentu aja gitu loh. Saya nggak tahu kalau ada nilai historisnya sampai dengan sejarah hubungannya dengan Reok Ki Ageng Kutu itu belum tahu sama sekali. Oke. Belum tahu. Namun saya SMP itu sudah terobsesi dengan seni. Akhirnya saya itu semakin haus akan pengetahuan. Nah, di situ saya mencoba untuk jadil. Pertama kali jadil ya masih kaku, Mas. Masih kaku banget. Itu ada rekamannya di YouTube kan. Itu kaku banget saya. Terus Dicari. jangan kayaknya. Daripada malu-maluin. Jangan. Itu saya masih kaku, terus belum hafal gerakannya, belum tahu arti gerakannya kayak gitu, belum begitu mengerti. Ya cuma sebatas itu saja. Sampai akhirnya lambat laun waktunya berlalu, terus saya semakin mendalami jadil tempo dulu. Jadi sebenarnya awalnya kenapa sih kok saya tertarik untuk mempelajari bahkan melakukan melestarikan jadil tempo dulu itu kenapa? Itu ada beberapa faktor. Ya, apa aja tuh? Nah, ini faktor pertama seperti yang saya jelaskan, memang saya dari kecil emang sudah suka menari. Kebetulan saya itu kurang bisa untuk menarikan tari yang genrenya gagahan. Yang tegas. Ya, yang Oke. kayak kalau karakter wayang tuh kayak Bima. Oh, iya. Borobudur kan Iya. tegas banget. Iya, benar. Tek, Gatot Kaca itu tegas banget. Nah, sementara saya tuh bisanya menarikan bukan bisanya tapi lebih mahirnya menarikan di bidang tari yang alusan. Jadi karakter yang kayak cowok, gimana tuh yang alusan tuh? Ya karakter cowok yang alusan itu ada kan, gambyong laki-laki itu ada. Iya. Jadi contohnya kayak gitu. Terus ada lagi tari orek-orek itu juga alusan. Kalau karakter wayang tuh Arjuna. Nah, kan klemak-klemak gitu. Iya, halus. Iya, tahu tari apa ya? Topeng Gunung Jati itu dari maaf kalau saya salah, dari Cirebon. Itu juga alusan tarinya. Dia pakai topeng laki-laki warnanya putih, topengnya tampan banget, terus gerakannya juga halus. Dari mulai seperti ini, terus, nah itu halus. Cuma laki-laki karakternya. Oh Karakternya laki-laki. Memang ada karakter seperti itu. Nah itu faktor pertama. Makanya ketika genre alusan ketemu dengan jadil tempo dulu pas banget gitu loh. Wah, masuk iki. Wah ini saya banget gitu loh. Ini Oke, saya banget oke, gitu loh. faktor pertama. Ya. Yang selanjutnya Dari bakat. Yang kedua itu dari faktor apa namanya, dukungan juga. Support Ya, orang sekitar. Support sekitar. Apalagi dari guru saya ya, Bapak Sudirman itu sangat apa ya, ingin sekali mengedukasi mengedukasi saya tentang bagaimana sih jadil tempo dulu itu bagaimana, apa sih itu. Nah itu beliau selalu mengedukasi saya tentang itu, selalu memberi wejangan tentang itu, selalu memberi pengertian tentang itu. Nah itu dari guru saya Bapak Sudirman itu menurunkan itu. Nah dari orang tua, ini yang agak lucu. Tadi udah saya ceritakan awalnya kan saya nggak tahu jadil. Waktu saya pamit pamit Nandi mau tampil jadil, ya pastinya kayak gitu.
Aku dadi bapak iki. Pamitan ya. Pak, anu kula badhe pamit jadil. Kok jadil? Jadil aku dadi wedon apa? Padha pikirane, aduh, anakku nyanti. Anakku kok dadi wedok, anakku kok jadi perempuan. Tapi alhamdulillah ayah saya itu diem. Ayah saya itu diem. Ya wis, memang anaknya seorang yang penggiat di seni. Ya udah, kono dijualke. Saya diberi kebebasan untuk berkesenian. Silahkan begitu. Dari faktor ibu juga. Dari faktor ibu itu juga sangat mendukung, apalagi beliau tuh mengatakan, ya Le, memang ini apa namanya originalnya jadil tuh dulu juga seperti ini. Nah ini kamu lestarikan, kamu tunjukkan. Malah saya dapat amanat itu dari ibu gitu loh. Alhamdulillah orang tuanya kan tahu, setuju juga. Ya. Kalau mau jadil tempo dulu. Betul. Nah itu faktor yang kedua. Yang ketiga adalah sejarah, Mas. Kebetulan saya itu adalah orang yang suka di bidang sejarah juga. Ya, saya memang nggak baca karena saya jujur aja saya nggak suka baca, tapi saya suka mendengarkan. Oh iya. Tapi saya suka mendengarkan. Makanya ketika suruh baca buku itu saya kurang suka. Tapi saya lebih cari ke referensi YouTube, terus saya mendengarkan. Dari situ saya catat di otak itu loh. Saya sukanya mendengarkan. Nah, itu tadi dari apa namanya? Faktor apa tadi? Dari sejarah. Faktor sejarah. Nah, ternyata ketika saya tahu, walah, ternyata ini masih ada hubungan erat banget. Coba sekarang kita lihat, jadil tempo dulu tuh saya rasa kok masih kulturnya masyarakatnya masih kental. Dari gerakan yang masih belum kecampuran, yang masih asli, itu dulunya laki-laki memang laki-laki. Dari faktor yang sindiran, bahwa jadil tempo dulu ada sindiran pasukan Mojopahit di kepemimpinan Prabu Brawijaya V. Nah itu kan saya kira kok ini luar biasa sekali, perlu sekali untuk dilestarikan. Apalagi kita udah banyak yang nggak tahu apa itu jadil tempo dulu. Banyak yang ya wis taunya jadil itu ya cewek yang menari pakai pakaian putih, menarikan kuda di atas kuda. Sebenarnya jadil tempo dulu itu aslinya ditarikan oleh laki-laki, teman-teman. Jadi kenapa kok kita bilangnya jadil tempo dulu? Karena sekarang udah hampir nggak ada. Ya, ini hanya ada tempo dulu. Yang namanya tempo dulu itu ya memang zaman dulu pakemnya emang kayak gitu. Jadi jadil laki-laki namanya tempo dulu ya laki-laki itu tidak bisa ditarikan perempuan, Mas. Saya kira seperti itu. Kan memang ada jarhannya seperti hubungannya dengan gemblak. Gemblak yang nari jadil tempo dulu. Nah, itu memang ya pakemnya saya kira kok laki-laki. Kalau jadil tempo dulu ditarikan perempuan, bahkan nilai sejarahnya kan malah jadi hilang. Jadi kan pasukan Majapahit yang disindir. Nah, Pasemon dulu kan orang zaman dulu itu lewatnya pasemon atau sindiran. Jadi pasukan Majapahit yang disindir seolah-olah ini kayak perempuan. Jadi dia seorang laki-laki tetapi gerakannya lemah gemulai seperti itu. Kemayu, ya kadang tegas kayak gitu. Bener. Nah, sebenarnya saya tuh punya sifat umum, Mas. Sifat umumnya tuh khas banget, yaitu suka sesuatu yang beda dari yang lain. Nah, itu yang mendukung saya dari SMP untuk berbuat berbeda dari teman-teman. Saya rasa teman-teman ini teman ini nari warok, ini banyak oke tunggale gitu loh. Banyak. Terus jadil cewek oke tunggale. Kalau nasi mandor kayak gitu. Nah, saya kira jadil tempo dulu itu kan sangat awam di masyarakat. Sangat awam banget. Bahkan mereka tahunya kalau jadil lanang itu adalah jadil kan sekarang ada itu jadil obyok cuma laki-laki. Nah, itu tahunya jadil lanang itu. Sebenarnya teman-teman ya, sebenarnya untuk semuanya jadil lanang yang originalnya yaitu ya jadil tempo dulu itu. Jadil tempo dulu itu. Karena kalau yang jadil obyok ke laki-laki itu cross gender, Mas. Oke. Jadi laki-laki yang menarikan jadil obyok. Ya,
itu seni cross gender. Karena jadul obyok ini kan pada mulanya ditarikan oleh perempuan. Terus yang menarikan banyak yang laki-laki. Ya. Itu namanya cross gender. Nah, kalau yang aslinya jadil itu emang laki-laki ini kan? Ya, yang tempo dulu ini yang saya tarikan ini, tapi ini masih dalam ranahnya sejarahnya Ki Ageng Putu. Kalau yang Bantar Angin kan beda lagi. Ya, beda lagi karena ada dua versi kan. Ya, kalau yang saya ranahnya di sejarahnya Ki Ageng Putu yang reok tempo dulu itu, yang zaman dulu. Nggak ada Klono Sewandono-nya tentunya. Iya. Karena kan tadi sempat menyinggung bahwa jadil tempo dulu itu erat kaitannya dengan gemblak, dengan warok dan lain-lain. Kemarin kita sempat sedikit bahas gemblak juga kan. Nah, yang ini sebenarnya jadil tempo dulu kan pandangannya dari masyarakat sendiri kayak gimana? Karena kan banyak mungkin yang nggak tahu pertama, terus tahu-taunya kok ini beda dari yang sering aku tonton, yang karena yang sering ditonton kan mungkin yang jadil obyok, jadil di festival reok dan lain-lain. Itu pertama kali kamu menarikan itu, terus dari masyarakat apa ya namanya, reaksinya dari masyarakat sekitar kamu atau teman-teman tuh gimana? Yang nggak tahu ya. Apalagi yang benar-benar nggak tahu jadil tempo dulu ini. Ya, sebenarnya kalau untuk reaksi masyarakat itu ada yang menerima, juga ada yang salah paham. Ya, kalau yang salah paham ya kita kan nggak bisa nyalahkan, ya memang nggak tahu, emang bener. Ya nggak salah gitu loh. Cuma memang perlu belajar aja, perlu tahu aja tentang sejarah. Nah, sebenarnya kenapa sih kita ini seperti saya kok mau menarikan jadil tempo dulu ini? Sebenarnya saya tuh dongeng, Mas. Dongeng, cuma yang dongeng saya bisanya lewat tari. Lewat tari. Bener. Saya dongengnya tuh lewat tari. Seperti ini loh. Zaman dulu tuh seperti ini. Nah, jadil tempo dulu ya seperti ini gitu. Saya bisa yang dongeng lewat tarian. Lewat tarian. Ya. Kalau pandangan masyarakat ya tentu saja yang tahu, wah, ini menjadikan aku rindu zaman dulu. Ada yang kayak gitu, yang masyarakat memang bapak-bapak mungkin masa kecilnya sudah pernah lihat itu, jadi kangen gitu loh. Jadi kangen suasana zaman dulu. Mbok tolong toh ditampilkan lagi. Itu ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, ada lagi yang apa kuwi? Apa gitu? Apa kuwi gitu loh. Joget gak jelas. Nah, itu orang awam tuh kayak gitu. Tapi ya enggak apa-apa, kita pelan-pelan terus berusaha mengenalkan jadil tempo dulu, apalagi juga dengan lewat podcast seperti ini disebarkan ke masyarakat, mereka jadi tahu, walah seperti ini toh. Jadi mereka juga bisa memaklumi karena memang ini adalah sejarah, juga bisa menghargai nilai sejarah itu sendiri. Nah, dari bedanya sendiri jadil yang tempo dulu, jadil laki-laki, biar teman-teman tahu nih, biar bisa membayangkan, ada bayangannya di pikirannya. Bedanya jadil tempo dulu yang laki-laki sama yang jadil sekarang itu gimana? Dari mungkin gerakannya atau dari pentasnya, atau mungkin yang jelas pemerannya udah beda ya. Yang dulu yang memainkan yang narikan laki-laki, yang sekarang banyakan kan cewek. Bedanya mungkin dari busananya sendiri itu gimana itu? Sangat sangat berbeda, Mas. Namanya zaman itu pasti kan ada peralihan. Yang namanya seni itu kan juga ada inovasi, pasti berkembang. Nah, kalau untuk zaman dulu kan sudah jelas itu sebuah sindiran, jadi gerakannya ya kadang gemulai, kadang ada tegasnya juga, kemayu, memang itu sebuah sindiran. Terus dari bajunya juga, baju yang menggambarkan sosok prajurit, terus memakai kebaya. Nah, itu untuk perempuan, prajurit tuh memakai kebaya, kan disindir, jiwanya wedok gitu loh, jelas sindir itu. Nah, kalau untuk sekarang seperti itu, apa namanya itu, ininya itu loh, yang jadil obyek itu kan sebenarnya kemasan baru itu juga. Terus kebaya itu juga termasuk kemasan baru itu juga. Itu perbedaan yang paling menonjol dari situ, Mas. Dan terus segi tariannya juga, saya tadi udah bilang yang tempo dulu itu belum tercampur dari mana-mana. Memang asli
dulu kayak gitu, pakemnya memang kayak gitu. Seperti gerakan dogeran itu kan kalau jaran kan doger itu anu lemah itu iya, ya, iya. doger itu apa ya lek bahasa Indonesia nih nakur apa gimana, mbuh sing gak ngerti ya belajar basa Jawa. dogeran. Nah itu gerakan itu kan ada makna tersendiri. Terus seperti keplok setan, terus seperti kayak gitu, itu ada maknanya sendiri. Kalau sekarang untuk jadil obyok itu Mas, itu kan sudah tercampur dengan genre yang tayub. Iya. Sudah tercampur dengan tayub, dan gerakannya pun kayak lebih apa ya, lebih luas apa lebih gimana, apa bisa mengatakannya, lebih bebas. Oke. Bebas banget. Dari gerakan tangannya seperti ini terus seperti bebas banget. Kalau jadil tempo dulu ada batas-batasannya. Contoh seperti ini. Nah, ini juga harus seperti ini, nggak bisa kayak gini. Nggak bisa. Jadi kan ada maknanya sendiri. Padahal apa itu gerakane? Ulap-ulap apa? Iya, ulap-ulap. Ini ada apa namanya, ada maknanya sendiri seperti itu. Jadi memang dari segi gerakan, terus bahkan pelakunya udah jelas berbeda, cewek ke cowok. Ya memang ini yang perlu Mas, memang perlu ditekankan kepada generasi sekarang. Bahkan kalau saya lihat generasi muda di Ponorogo, seumuran kita ya, ini yang masih benar-benar mendalami dunia jadil tempo dulu dan tidak kemana-mana, itu masih belum ada saya lihat. Kebanyakan malah laki-laki menarikan yang obyok. Tapi kalau untuk jadil tempo dulu itu yang generasi muda masih belum ada. Nah kebetulan ya alhamdulillahnya saya mau gitu. Jadi bisa apa ya sedikit demi sedikit lah. Nanti saya juga mungkin cari temen dari mana. Nah itu nanti saya ajak untuk melestarikan jadil tempo dulu ini gitu loh. Nah ini kan tadi generasi muda kan sekarang banyak yang nggak tahu. Terus kamu menarikan yang tempo dulu ini, ada nggak sih pernah komentar-komentar negatif dari misal teman-teman atau dari lingkungan yang menyaksikan tuh, apa sih ini gak jelas, apa memang ini senine yang apa gimana gitu loh? Banyak banget. Satu aja apa yang paling menurut kamu wah ini yang bikin kamu down apa gimana gitu? Enggak, kalau saya untuk down itu alhamdulillahnya enggak pernah Mas, karena memang seorang yang pengen tampil berbeda itu resikonya ada dua. Kalau nggak disukai banget ya dibenci banget. Kalau pengen tampil berbeda itu resikonya dua tadi. Bener, kalau nggak disukai banget dibenci banget. Nah, saya waktu bulan purnama kemarin kan pentas di panggung utama, menarikan tempo dulu. Nah ini kan pertama kalinya keluar di panggung utama, jadil tempo dulu. Alhamdulillah dengan ini juga membantu untuk biar masyarakat tuh tahu. Jadi stigma berpikir mereka tidak jadil lanang tuh tidak yang seperti itu, tapi ya ini tuh sejarah gitu loh. Kita tuh menilainya dari sejarah, jangan dari karakternya. Kita menilainya dari sejarah. Kan jadil tempo dulu kan udah dari ratusan tahun yang lalu kan, bahkan. Iya, dari zaman waro-waro sepuh, dari zaman Gemblak dan lain-lain. Waro sepuh. Nah, reaksi negatifnya contoh ini kisah nyata. Saya waktu itu memang ya teman-teman saya kan masih awam. Nah itu saya kan lihat waktu saya pentasnya kemarin gitu, terus besoknya saya lihat rekaman streaming dari YouTube lain. Nah tampilan saya gimana, ada teman saya laki-laki itu juga lihat. Lalu tiba-tiba dia bilang gini, kowe iki joget ngono ki sik njaluk bojo wedok, kurang ajar. ini aduh, ini kata-katanya ya guyon cuma ngejelkit juga gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa. Terus saya setelah itu juga saya beri pengertian juga dianya. Akhirnya dia juga mengerti. Wah, tiba ini ngono toh. Tibae biyen ki ngene toh. Lah teman-teman tuh ternyata dulu itu memang jadil itu lanang, laki-laki. Beda kalau sekarang ada fenomena jadil obyok atau jadil festival yang ditarikan oleh laki-laki. Nah, itu bukan jadil lanang yang tempo dulu karena dari busana, dari gerakan tuh udah beda.
bukan sebenarnya sah-sah aja nggak sih kalau jadil tarian yang aslinya cewek ditarikan kayak orang-orang cowok itu kan sebenarnya biasa aja karena di daerah lain kan juga banyak yang kayak gitu. Ya memang kan seni cross gender itu memang ada. Bener. Dari sejak zaman Majapahit, sejak zaman kerajaan dulu udah ada. Yang sudah pernah disampaikan juga, kita juga mengetahui sendiri bahwa dulu itu perempuan kan tampil di depan umum tabu. Betul. Image-nya jelek. Betul. Nah, itu memang udah ada dari dulu ya. Ya nggak apa-apa aja, nggak apa-apa, sah-sah aja gitu. Kan ada juga itu misal kayak yang pernah itu yang Didik Nini Towo yang itu kan laki-laki yang sering menarikan perempuan juga. Iya, nggak apa-apa. Terus jadi gitu loh teman-teman, jangan kok kalian itu cowok-cowok apalagi generasi-generasi yang sekarang itu semua kesenian itu pasti ada sejarahnya sendiri, pasti ada maksudnya sendiri. Betul. Jangan misal kayak cowok yang nari kayak cewek, wah awakmu sik gelem bojo wadon. Ya embuh. Ya isik lah. Ya masih lah. Ya namanya orang awam ya bisa dimaklumi, nggak masalah. Betul. Yang penting kita kan ada reaksinya seperti saya waktu itu ketika dibilang gitu, saya reaksinya nggak marah. Ya kita ketawa bareng, cuma setelah itu saya jelaskan gitu. Akhirnya dia mengerti, oh alah ini toh. Dan besok-besoknya, ya dan besok-besoknya dia udah nggak ngatain saya lagi. Udah nggak ngatain saya lagi gitu. Malah pengen lihat waktu saya pentas itu waktu saya. Betul. Karena kan unik dan juga jarang yang tahu, jarang yang memainkan pula, jarang menarikan, itu jadi satu hal yang jadi nilai plus, apalagi yang plus itu sejarahnya teman-teman. Tariannya bisa ditiru dan lain-lain, tapi sejarahnya ini asli Ponorogo itu ya kayak gini. Jadil itu yang tempo dulu itu seperti ini, seperti tempo dulu. Nah, kira-kira kamu nih pengen kamu sendiri, Mas Orza, untuk teman-teman kita yang belum tahu atau mungkin yang udah tahu dari seni jadil sendiri, untuk kedepannya jadil tempo dulu itu kayak apa sih yang kamu pengen, atau dari teman-teman dari masyarakat juga sebagai pelaku seni? Sebenarnya saya tuh dari dulu pengen gini Mas, melakukan sebuah seperti sarasehan atau sosialisasi, dan itu diadakan official dan terbuka untuk masyarakat. Tapi sayangnya ini kondisinya pandemik kayaknya itu juga belum memungkinkan. Apalagi kita nanti kalau bisa ya menghadirkan seperti sosok-sosok yang tahu akan sejarah. Jadi dihadirkan untuk benar-benar bertemu, berkumpul, itu nanti akan merubah bagaimana stigma pikirnya masyarakat tentang jadil, terutama jadil. Kan yang pro kontra itu kan jadil. Sampai sekarang itu kan jadil itu banyak sekali sejarahnya gitu loh. Nah, di situ itulah nanti kepengen saya kalau bisa juga diadakan seperti sosialisasi, seperti sarasian gitu untuk umum seperti itu, terutama tuh anak sekolah itu juga perlu. Jadi nggak cuma masyarakat tapi anak sekolah. Kenapa kok anak sekolah perlu tahu? Biar ada regenerasinya. Nah sekarang kalau jadil ini kan udah bisa dibilang hampir punah Mas. Sekarang pun penarinya tuh yang saya tahu tuh banyak sepuh-sepuh, udah mbah-mbah terus nari ya tari mereka original memang seperti itu. Tapi kalau tidak diregenerasi ya namanya namanya manusia kan akhirnya juga bakal habis gitu. Nah itu nanti kalau seniman tarinya jadil tempo dulu udah habis, terus sejarahnya tuh mau dibawa kemana? Tinggal dongeng gitu loh. Tinggal dongeng aja. Ya kalau ada yang dongeng lah, kalau enggak ya kalau ada yang tahu gitu. Kalau ada yang tahu gitu. Itu memang generasi muda zaman sekarang memang harus banyak belajar juga tentang seni, tentang sejarah di Ponorogo, terutamanya tentang legenda Reog. Jadi legenda Reog tidak hanya dari Bantarangin, tapi dari Ki Ageng Kutu juga perlu diketahui karena juga banyak sumbernya juga gitu loh. Itu memang valid juga. Jangan males untuk belajar bagi generasi-generasi yang masih muda. Cah nom-nom, hei ingatlah. Apa sih gak jelas ya. Ingatlah. Gak jelas pisan apa sih? Ingat apa? Untuk selalu belajar. Sesuatu itu jangan cuma dipandang
sebelah mata saja. Lihat nilai historisnya, Ya. lihat filosofisnya, lihat Ya. ini maknanya apa. Betul sekali. Seru. Gitu, sahabat yang super. Aduh, apa sih? Enggak. Emang kebanyakan Mas, anak muda sekarang tuh gengsi. Oh, mungkin itu Banyak bisa jadi. gengsinya juga. Benar, bisa jadi karena kan Seperti- itu tadi balik lagi ke stigma. Iya. Karena memang. stigmanya udah kayak gitu, udah terlanjur kayak gitu. Terlanjur lah gimana lagi. Wah, isin aku arep nari kayak arek wadon apa dan lain-lain seperti itu. Bisa-bisanya ya kita mengedukasi saja, mengedukasi. Kalau ada mungkin mau diajak yuk jadi oke gitu. Nah, itu alhamdulillah gitu loh. Benar. Tapi untuk sementara ini kita pelan-pelan saja. Bagaimana kita menyampaikannya ke masyarakat, kita nggak perlu memaksa mereka, minimal kita memberitahu gitu loh. Yang suka ya silahkan, yang nggak suka ya namanya nggak suka ya gimana, kan kita nggak bisa memaksakan kehendak. Kalau nggak suka ya sudah diam aja gitu loh. Ya, yang penting tahu bahwa Nah, ini sejarah dari yang penting Ponorogo. memang gerakannya kan memang lemah dimulai seperti itu. Memang pakemnya kayak gitu. Benar. Ya. Udah kayaknya ini udah semakin sore dan ini puasa juga. Puasa. Jadi aku banyakan ngelantur. Ya. Jadi makasih buat teman-teman semua yang udah nonton ngobrolan kita. Terus jangan lupa yang di Spotify didengerin, terus di follow juga. Terus yang di YouTube juga jangan lupa di like, komen, sama subscribe. Semuanya pokoknya di share juga supaya satu Ponorogo tahu kalau sejarahnya terus legendanya juga kayak gimana. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton. Bye. Salam budaya. Salam budaya.